Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Des Pemberantasan Perjudian Daring yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rilis pencapaian kinerja di kantor Kemenkom Gigi Jakarta pada Kamis lalu. Direktorat Polisi Satwa Korps Sabara Bahar Kampori melaksanakan uji kompetensi unit K9 yang melibatkan beberapa instansi terkait di Diklat Basarnas Jawa Barat pada Kamis sore. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Polres Buru Selatan Polda Maluku menggelar pemusnahan barang bukti minuman keras yang bertempat di Mako Polsek Kepala Madan. Polsek Kepala Madan, Polres Buru Selatan Polda Maluku menggelar pemusnahan barang bukti minuman keras pada Kamis 21 November 2024. Pemusnahan miras dipimpin oleh Kapolsek Kepala Madan Ibda La Ali dan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Kepala Madan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Barang yang dimusnahkan bir hitam sebanyak 204 botol, miras tradisional Sopi 5 jerigen dengan ukuran 5 liter dan Sopi dalam kemasan botol mineral sebanyak 26 botol serta miras Hageru 14 jerigen sebanyak 350 liter. Pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti berupa miras. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 8 karton bir 200 botol. Untuk Sopi 27 botol sedang aqua, 5 cergen bimboli ukuran 5 liter. Kegiatan pemusnahan miras ini dihadiri oleh unsur-unsur Muspida, antaranya Pak Sekjam, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemilik barang yang disita. Harapannya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Kepala Madan dalam menjelang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 November 2024 bisa berjalan dengan aman dan Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Jabar mengungkap keberadaan pabrik industri pupuk palsu di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga mengamankan 40 karung dengan isi berat 50 kg per karung dengan merek Ponska. Tim Unit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jabar mengamankan MN selaku pemilik pabrik pembuatan pupuk palsu non-subsidi yang beralamat di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Modus operandi tersangka melakukan pembuatan atau memproduksi pupuk palsu yang tidak memenuhi persyaratan dan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Tersangka memperjualbelikan pupuk palsu jenis anorganik dengan merek Ponska. Setelah itu, petugas melakukan pengamanan barang bukti berupa dugaan pupuk palsu non-subsidi dengan merek Ponska sebanyak 40 karung dengan isi berat 50 kg per karung dengan merek Ponska.
Menurut keterangan tersangka MN, dirinya telah memproduksi pupuk anorganik non-subsidi merek Ponska sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini. Tersangka tidak memiliki perizinan terhadap peredaran kegiatan produksi pupuk anorganik non-subsidi merek Ponska, CV Pelita Gresik. Dan atas perbuatannya, pelaku yang mengedarkan sarana budidaya pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini diungkap ketika konferensi pers terkait pengungkapan kasus narkoba di ruang rapat di Tres Narkoba Polda Kaltim, Balikpapan. Ditres Narkoba berhasil mengungkap kasus narkotika. Kasubit Penmasbid Humas Polda Kaltim AKBP Inyoman Wiyana menjelaskan bahwa pihaknya berhasil menangkap satu tersangka berinisial R dengan barang bukti yang diamankan terdiri dari 30 bungkus sabu dengan berat 8 kg. Seluruh barang bukti beserta tersangka kini telah diamankan di Polda Kaltim untuk proses penyelidikan lebih lanjut. AKBP Inyoman Wiyana menegaskan bahwa tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, ia menambahkan bahwa kasus ini menjadi pengingat untuk tetap waspada terhadap ancaman narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Pemberantasan terhadap peredaran narkoba merupakan upaya Polda Kaltim dalam mendukung program Asta Cita Presiden sebagai bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan bebas narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo, Polda Jawa Timur terus melaksanakan penumpasan narkoba di wilayah hukum Jawa Timur. Salah satunya adalah menggelar razia narkoba di tempat hiburan malam. Razia untuk pencegahan daripada penyalahgunaan narkoba. Des Pemberantasan Perjudian Daring yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rilis pencapaian kinerja di kantor Kemenkom Digi Jakarta pada Kamis lalu. Dalam rilisnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan Indonesia saat ini sedang mengalami darurat judi daring. Dia menyebut 8,8 juta masyarakat telah terlibat sebagai pemain dengan total perputaran uang mencapai 19 triliun rupiah. Budi memprediksi angka ini akan terus bertambah jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan judol secara masif.
Untuk itu pihaknya bersama jajaran kementerian dan lembaga terus berkoordinasi untuk terus menelusuri aliran dana, memblokir situs, hingga menangkap para bandar. Sementara dari sisi teknis, Budi menerangkan bahwa Deks Judi Daring yang baru dibentuk 2 pekan ini cukup mendapat tantangan dalam melakukan identifikasi pemblokiran situs. Menurutnya para bandar dengan mudahnya bergonta-ganti domain. Dari sisi teknis memang mudah, nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif. Dari hasil rapat DERS pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DERS gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DERS gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid mengungkapkan pihaknya telah melakukan penutupan lebih dari 380 situs terkait judi daring di ruang digital selama 1 bulan terakhir sejak 20 Oktober 2024. Tak hanya itu, Komdigi telah mengirimkan permohonan pemblokiran 651 rekening bank terkait perjudian daring periode November 2024 pada Bank Indonesia agar segera ditindaklanjuti. Mutia menegaskan pemblokiran rekening bank terkait perjudian ini dimaksudkan untuk memutus urat nadi kehidupan praktik melanggar hukum yang sebagian besar dikendalikan dari luar negeri tersebut. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja DES judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerja sama dengan OJK dan juga perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia. Tim Liputan Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, sebagai bentuk komitmen untuk mengedepankan pola pengamanan yang humanis, Kapolresta Mamuju memerintahkan seluruh personel pemegang senjata api di jajarannya agar menyimpan sementara senjata api selama pelaksanaan puncak pengamanan Pilkada serentak. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Iskandar menyatakan bahwa langkah menyimpan sementara senjata api ini diambil untuk memastikan terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat selama pelaksanaan pesta demokrasi. Seluruh senjata api akan disimpan di gudang senjata hingga situasi pengamanan pilkada selesai. Sebagai pengganti, personel akan mengedepankan pendekatan persuasif, dialog, dan penanganan situasi yang mengutamakan koordinasi dan komunikasi efektif. Kapolresta juga berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk para peserta dan pendukung pilkada, turut menjaga ketertiban dan kedamaian. Selama proses pilkada, segala bentuk potensi gangguan keamanan akan ditangani secara proporsional dan mengutamakan prinsip yang humanis. Dari Humas Polresta Mamuju melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.